telah meminta dengan sangat kepada Indonesia agar segera mencabut. Jika kamu citizen pro Malaysia, jangan sedih ya jika NCT mungkin nggak notice terlalu banyak gitu. Gisel dan juga Ningning ini kayak jarang banget gitu dapat NMPiri. Annyeonghaseyo Cengedel, Yusuf Kim Amnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek kaca dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek kaca, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Korea yang ikut Jepang teriak ke Republik Indonesia. Kenapa dapat seperti itu? Langkah pemerintah melarang ekspor batubara sepanjang Januari 2022 membuat beberapa negara terancam gelap gulita. Ancaman ini juga terjadi dikarenakan batubara dari Indonesia merupakan komoditas penting bagi sejumlah negara untuk menjamin pasokan listrik mereka. Salah satu negara yang terancam mengalami gangguan akibat kebijakan Indonesia adalah Korea Selatan. Saking takutnya, pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yo Hang-ku telah meminta dengan sangat kepada Indonesia agar segera mencabut larangan ekspor batubara. Permintaan ini juga disampaikan Yo dalam rapat secara daring dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dalam rapat itu, kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerjasama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil. Lalu berikut adalah pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan Korea Selatan. Seperti apakah pernyataannya, langsung saja kita baca bersama-sama ya. Menteri Perdagangan Yo menyampaikan keprihatinan pemerintah Korea terkait kebijakan larangan ekspor batubara dari Indonesia dan juga meminta dengan sangat kuat kerjasama dari pemerintah Indonesia agar pengapalan atau ekspor batubara bisa segera dimulai kembali. Oke, sangat penting banget batubara dari Indonesia ya ke sejumlah negara termasuk Korea Selatan nih Cinggu. Dan desakan yang disampaikan oleh negeri ginseng ini terjadi setelah sebelumnya Jepang menyampaikan permintaan serupa ke Indonesia. Melalui surat dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, pemerintah negeri Sakura itu juga meminta agar batubara berkalori tinggi yang biasanya tidak digunakan untuk pembangkit listrik di Indonesia tetap bisa dikirim ke sana. Dan selama ini Jepang merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar ketiga Indonesia setelah Cina dan juga India. Berdasarkan data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020, Indonesia mengekspor sebesar 96,97 juta ton ke Jepang pada tahun 2020. Jumlah ini juga terbesar ketiga setelah ekspor ke Cina sebesar 127,79 juta ton dan India 97,51 juta ton. Berdasarkan sumber yang sama, Korea juga tercatat sebagai negara tujuan ekspor batubara terbesar keempat. Jumlah ekspor batubara ke Korea per 2020 mencapai 24,78 juta ton. Larangan ekspor batubara juga diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan PKP2B. Sikap ini juga diambil sebagai dampak dari krisisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN dan juga pengembang listrik swasta. Direktur Jenderal Mineral dan juga Batubara Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral Ridwan Jamaluddin juga mengatakan langkah ini harus diambil dan juga bersifat sementara guna menjaga keamanan dan juga stabilitas kelistrikan dan juga perekonomian nasional. Kurangnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik di tanah air bisa mengancam pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN mulai dari masyarakat umum hingga industri di Jawa, Madura, Bali maupun non-Jamali. Hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dengan total daya sekitar 10.850 MW terancam padam bila pasokan batubara untuk pembangkit listrik tak kunjung dipasok oleh perusahaan batubara. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan juga bahwa Indonesia juga memegang peranan terpenting ke beberapa negara termasuk Korea Selatan karena kita juga ini ya memproduksi batubara seperti itu. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang netizen Indonesia yang dianggap lebih ke notice dibandingkan netizen Malaysia. Jadi baru-baru ini seperti yang aku buka ya kan, ada seorang netizen dari Malaysia, yaitu ngebuat sebuah videonya itu kayak berisi tulisan sih. Tulisan dalam videonya kurang lebih kayak gini. Jika kamu citizen pro Malaysia, jangan sedih ya jika NCT mungkin nggak notice terlalu banyak gitu. Indonesia adalah target SM
untuk NCT, dan juga Indonesia is the biggest market. Indonesia ini adalah pasar terbesar. Without atau tanpa NCTzen dari Indonesia, NCTzen can go bigger. Hoping Malaysia NCTzen can understand. Berharap untuk NCTzen Malaysia juga dapat mengerti. Oke, itu adalah curahan hati dari seorang netizen dari Malaysia. Dan juga mengenai hal ini sebenarnya ada beberapa alasan kenapa ada yang memikirkan seperti itu. Dan setelah aku cari-cari tahu, ternyata ada satu fakta nih guys. Fans Indonesia atau NCTzen dari Indonesia menjadi penyumbang viewers terbanyak di kanal YouTube untuk NCTU. Jadi menurut laporan, fans Indonesia mencatat angka sebanyak 42,6 juta viewers di akun YouTube dari NCTU, dan hal ini juga membuat peningkatan yang sangat tajam pada tanggal 12 Oktober 2020 seiring dengan perilisan video musik untuk Make a Wish yang dibawakan oleh NCTU. Tolong dicatat, ini tuh datanya tahun 2020 dan kita juga tidak tahu data tahun 2021. Kemungkinan data di tahun 2021 juga bertambah banyak ya. Dan perlu diakui juga bahwa penggemar NCT asal Indonesia memang memiliki jumlah yang sangat banyak dan selalu mendapatkan antusias yang luar biasa. Dimulai sejak datanya NCT 127 untuk pertama kalinya dalam acara Spotify pada tahun 2017. Lalu satu bulan kemudian mereka kembali hadir dalam program Music Bank yang diselenggarakan di Indonesia. Sejak itulah para member NCT juga kerap kali bolak-balik ke Indonesia melalui berbagai acara, dimulai dari acara TV, konser hingga kegiatan sosial. Bahkan NCT juga sangat banyak membuat konten ketika berada di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak juga Luruszen atau panggilan NCTzen Indonesia dari Doyoung juga dapat dilihat dari komentar saat member NCT melangsungkan siaran langsung di Instagram. Pada saat itu, Doyoung mengadakan siaran langsung dan dia juga berkata sambil melihat komentar, "Wah, fans Indonesia sangat banyak banget ya." Dan cikgu, tak hanya itu saja, seperti yang aku tahu, Doyoung juga pernah mengucapkan terima kasih kepada fans Indonesia, dikarenakan fans Indonesia juga menjadi salah satu negara yang mana kita itu kayak banyak banget loh memberikan viewers untuk NCT. Pernah dia ngucapin terima kasih sama kita juga. Well, honestly, aku paham betul ya kenapa banyak sekali konten-konten dari NCT itu berbau tentang Indonesia. Sebenarnya bukan hanya NCT saja sih Cinggu, tapi kebanyakan artis SM Entertainment juga banyak kok konten-kontennya yang berbau Indonesia. Dan perlu juga diketahui ya Cinggu, bahwa ini tuh merupakan teknik marketing dari setiap agensi. SM Entertainment ini dapat aku sebutkan sebagai agensi yang pinter banget. Jadi mereka itu tahu loh pasarnya kayak gimana. Nah, dikarenakan kita pasar untuk sosial medianya emang besar, terutama untuk YouTube emang gede banget ya. Jadi itulah yang ngebuat SM Entertainment kerap kali membuat konten-konten yang berhubungan dengan Indonesia. Karena seperti yang kalian tahu, mana sih ada agensi yang mau rugi, nggak mau dong ya. Buat konten juga tujuannya pasti selain berkomunikasi dengan penggemar dan juga meningkatkan jalinan kasih atau keeratan antar penggemar ya. Tujuan pembuatan konten juga kan pasti mendapatkan monetisasi juga, bener nggak? Dengan banyaknya penonton dari Indonesia, tentu ini akan menambah keuntungan bagi agensi SM Entertainment. Dan ini juga membuat nama NCT di Indonesia semakin besar. Karena kita juga menilai bahwa NCT fan service-nya kepada NCTzen Indonesia sangat bagus banget loh, gitu. Jadi ini yang ngebuat kita juga makin tertarik sama NCT, gitu guys. Mungkin kalau untuk masalah album kita masih ya nggak terlalu lah gitu ya kan. Untuk masalah album sih yang paling wow atau yang paling banyak ngebeli sih Cina ya Cinggu. Jujur, Cina itu menjadi salah satu negara yang paling banyak membeli album dari NCT. Dan juga seperti yang kalian tahu bahwa fans dari Cina emang loyal banget gitu. Tapi sekarang sudah ada peraturan yang kayak membatasi adanya pembelian album. Jadi mungkin pembelian album dari netizen Cina juga agak berkurang sih, dikarenakan ada peraturan yang baru. Nah Cinggu, dikarenakan netizen Cina itu kan banyak banget nih beli album. Tahu nggak kalian apa yang dilakukan oleh SM Entertainment? SM Entertainment itu tidak membuat konten tentang Cina, nggak terlalu banyak. Mungkin ada ya konten tentang Cina, aku nggak tahu sih, belum cek juga. Tapi setahu aku SM Entertainment kebanyakan kontennya tentang Indonesia deh. Khususnya di Cina, SM Entertainment itu kan pinter banget nih Cinggu. Jadi mereka itu kebanyakan juga menyebutkan artis mereka di Cina. Dan kemarin untuk NCT sendiri udah dibuatin loh subunit NCT di Cina, namanya adalah Wavy. Dan untuk Wavy juga diurus oleh sublabel dari SM Entertainment yang berada di Cina. Nama labelnya adalah Label V. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini tuh merupakan teknik marketing dari SM Entertainment. Oke, bukan berarti jika NCT ini nggak buat konten tentang negara-negara lain, mereka mereka nggak notice gitu fans dari negara tersebut. Bukan kayak gitu guys. Oke, tapi ini tuh cuman teknik marketing dari agensinya saja. Oke, NCT itu selalu notice semua penggemar yang berada di seluruh dunia. Oke, mereka juga sangat menghargai kalian. NCT bukan hanya besar dikarenakan fans dari Indonesia, tapi NCT juga besar dikarenakan penggemar dari seluruh dunia, termasuk yang dari Malaysia juga. Jadi kalian, ya aku sih harap tetap semangat ya kan. Jangan merasa bahwa NCT nggak notice aku kok. NCT itu tetap notice kalian kok guys.
oke? Dan cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang pertanyaan sih dari netizen ya kebanyakan, yaitu tentang kenapa sih Giselle dan juga Ningning itu kayak jarang atau nggak pernah gitu dijadikan thumbnail untuk penampilan aespa di setiap acara music. Jadi seperti yang aku perhatikan, ini adalah sebuah video yang dibuat oleh penggemar. Jadi penggemar ini juga kayak memperhatikan bahwa dalam video-video penampilan aespa itu nggak ada loh Winter dan juga Ningning. Nah di sini dia itu bukan mau memecah belah antar fandom ya, tapi dia di sini tuh cuman mau bertanya. Nggak apa-apa dong kalau dia mau bertanya tentang hal tersebut. Dan cinggu, berikut adalah beberapa komentar dari netizen yang melihat video tersebut. Langsung aja kita baca bersama-sama. Biasku Winter, tapi pengen juga lihat Ningsel di thumbnail juga. Gue Mai, dan menurut gue ini nggak adil sih. Aku sendiri bukan Mai, tapi aku ngerasa banget sih mereka kayak kurang dapet gitu. Kalau Karina banyak sih jadi ending Perry, aku masih maklum. Soalnya dia kan dia center atau gimana? Kepotong ya. Jadi takut sih Karina Winter di hate gara-gara ginian. Bener sih, takut juga ya. Karena pasti yang sering di hate itu artisnya loh guys, oke? Padahal di sini tuh bukan salah artisnya ya. Kebiasaan sih yang dilihat cuma yang pure Korean doang. Screen time mereka harusnya lebih banyak sih ke depannya. Ijel Iningku, tega banget ya, padahal cantik semua loh. Akhirnya ada yang tapi takut speak up sih tentang ini karena nanti dibilang macam belah. Betul banget, kayak mereka tuh nggak dapat keadilan dari debut sampai sekarang, nggak pernah dapat ending Perry. Di sini ku nggak hate Karina atau Winter ya, aku sendiri juga Maiko. Our Ningi dan juga Jijel di Sebetter sih, seenggaknya kasih mereka berdua kesempatan lah buat dikenal. Oke cinggu, itu adalah suara-suara hati dari para penggemar ya kan. Dan mereka juga di sini notice bahwa kayaknya Giselle dan juga Ningning ini kayak jarang banget gitu dapat ending Perry atau dijadikan thumbnail gitu di setiap penampilan aespa. Kok bisa kayak gitu ya? Terus yang bertanggung jawab atas hal ini siapa? Kalian penasaran kan ya? Nah cinggu, sebelumnya perlu kalian tahu juga ya bahwa para idol K-pop memang terkenal dengan wajah mereka yang rupawan. Tapi apakah hal itu lantas membuat ending Perry dilakukan secara sembarangan nih, atau secara sembrono gitu dengan memilih asal para member untuk dijadikan ending Perry? Jawabannya tentu saja tidak ya. Untuk menentukan mana member yang dipilih sebagai ending Perry ternyata membutuhkan proses yang panjang dan juga cara yang enggak sederhana. Di sini ada Han Kyung Chon yang merupakan pengarah produksi dari acara Music Bank telah memberikan titik terang tentang bagaimana proses pemilihan ending Perry yang ikonik dari penampilan idol di acara musik, dan ternyata tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Nah, Kyung Chon menjelaskan bahwasanya sebelum sebuah pertunjukan apapun itu, para pengarah acara akan membuat skema acara, termasuk di dalamnya adalah bagaimana acara akan berlangsung yang kemudian akan diikuti oleh seluruh staff. Mereka bahkan menghabiskan waktu seminggu untuk mempelajari lagu dan juga koreografi setiap grup. Dari proses yang panjang tersebut, para staff kemudian menentukan mana member yang akan menjadi ending Perry dalam setiap pertunjukan. Kyung Chon juga mengatakan bahwa ending Perry merupakan sebuah hal yang telah melalui proses diskusi dengan pihak pengarah acara baru setelahnya dimasukkan ke dalam skema ataupun konsep acara. Kyung Chon juga mengatakan bahwa para staf perlu mempertimbangkan pergerakan kamera dan juga koreografi. Dengan begitu, mereka kemudian baru bisa memutuskan siapakah member yang akan menjadi ending Perry. Jadi cinggu, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa penentuan untuk ending Perry memang tidak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Dan orang yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah bukan agensi, bukan juga artisnya, tapi adalah yang punya acara. Misalnya kayak Music Bank, berarti yang bertanggung jawab adalah Music Bank. Kalau Inkigayo, berarti yang bertanggung jawab adalah Inkigayo. Seperti itu. Jadi kalau kalian memikirkan bahwa SM Entertainment gak treat mereka adil, itu menurut aku agak kurang tepat sih guys. Karena yang menentukan siapa yang menjadi ending Perry ataupun thumbnail itu adalah pihak acara musiknya, oke? Dan Winter sama Giselle bukan satu-satunya idol K-pop yang mendapatkan perlakuan serupa. Masih ada juga banyak idol K-pop di luar sana yang mana mereka juga jarang banget mendapatkan ending Perry dan juga dijadikan thumbnail untuk penampilan mereka. Banyak banget guys, oke? Bahkan kemarin ada yang buat aku nyesek juga dan pengen nangis karena terharu sih. Jadi idol ini juga udah lama banget gitu ya kan, udah lama banget berkarya sama grupnya guys. Tapi setelah 4 atau enggak 5 tahun baru dia bisa mendapatkan ending Perry dan juga dijadikan thumbnail. Dan waktu itu dia juga kayak bener-bener terharu banget sih, sumpah gila banget sih. Dan juga untuk Ningning dan juga Giselle, kita harapkan semoga mereka juga dapat diperlakukan dengan adil oleh setiap media, terutama yang punya acara nih gitu ya kan, dijadikan mereka sebagai thumbnail. Tapi kemarin setelah aku cek ada kok program-program musik yang mana mereka juga menjadikan Giselle sama Ningning sebagai thumbnailnya. Ada kok, setelah aku cek ada kok. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusoki pamit, thanks for watching. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada salah informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.